Ketika seorang wanita hamil, otaknya mengalami banyak perubahan yang mempersiapkannya untuk melahirkan. Bagian otaknya yang bertanggung jawab atas sinyal sosial berkurang. Hal ini menyebabkan otak menjadi lebih efisien dalam merawat bayi. Tapi jangan khawatir, hal ini tidak akan terus terjadi. Otak akan kembali ke ukuran standarnya setelah kehamilan. Dalam sehari, tubuhmu menghasilkan 1 liter air liur, itu berarti sekitar 303 liter dalam setahun. Dalam 1 kali seumur hidup, kamu dapat mengisi 2 kolam renang olimpiade dengan air liur. Bayangkan berenang di salah satunya, itu mengganggu dan menjijikkan pada saat yang bersamaan. Manusia memiliki satu kekuatan super rahasia yang tersembunyi di dalam perut kita, asam lambung. Asam lambung memiliki pH sekitar 1 dan merupakan salah satu zat yang paling asam di dunia. Asam lambung sangat kuat sehingga dapat melarutkan logam dan perut harus mengembangkan lendir pelindung khusus untuk mencegah seluruh tubuhmu larut. Tapi jangan coba-coba memakan logam ya, logam bisa menjadi racun. Jika kamu menarik napas panjang, paru-paru kirimu akan terisi udara yang jauh lebih sedikit daripada paru-paru kanan karena ukurannya lebih kecil. Jantungmu membutuhkan ruang yang cukup besar sehingga paru-paru kiri harus menyediakan ruang untuknya. Paru-paru dibagi menjadi beberapa lobus, paru-paru kanan memiliki 3 lobus, paru-paru kiri hanya memiliki 2 lobus. Paru-parumu bukanlah satu-satunya organ yang ukurannya tidak proporsional, ginjal juga sedikit berbeda. Ginjal sebelah kiri biasanya sedikit lebih besar daripada ginjal sebelah kanan. Jika kamu pernah bertanya-tanya seberapa besar ukurannya, ginjalmu seukuran kepalan tangan. Semua orang tahu bahwa hiu memiliki gigi yang kuat, tapi lapisan luar gigi kita yang disebut enamel sama kuatnya dengan lapisan yang menutupi gigi hiu. Enamel juga merupakan zat terkuat di dalam tubuh. Enamel melindungi gigi kita dari segala macam kerusakan, sehingga kamu dapat menyantap makanan favorit dengan tenang. Kuku kaki tumbuh 2 kali lebih lambat daripada kuku jari tangan. Jika ada olahraga olimpiade yang menentukan kuku mana yang tumbuh paling cepat, kuku kelingkingmu akan selalu berada di urutan terakhir karena merupakan kuku yang tumbuh paling lambat di antara semuanya. Alasannya adalah karena beberapa jari tidak digunakan sebanyak yang lain dan tidak memiliki suplai darah sebanyak yang lain. Ada hewan-hewan aneh seperti udang dan kepiting yang melepaskan kerangka mereka untuk tumbuh. Jangan kaget saat mengetahui bahwa kita juga melakukan hal yang sama. Tentu saja kita tidak benar-benar melepaskan kerangka kita, tapi kita perlahan-lahan meregenerasi yang baru setiap 10 tahun. Jadi sepanjang hidup kita akan mengganti kerangka kita sekitar 8 kali. Bertahun-tahun yang lalu, kita adalah reptil seperti kadal jahat dari Spider-Man. Untungnya kita telah berevolusi dan kehilangan hampir semua fitur reptil, kecuali kelopak mata vestigial ketiga yang sebagian terlihat di ujung mata dekat dengan hidung. Reptil masih memiliki ini. Kelopak mata ini digunakan untuk melindungi dan membersihkan mata. Jika kamu menderita polikoria, matamu dapat mengembangkan lebih dari 1 pupil. Sayangnya hal ini tidak akan memperbaiki penglihatan, malah dapat memperburuknya. Tetapi dalam banyak kasus, kondisi ini tidak akan banyak memengaruhi penglihatan. Kondisi ini sangat jarang terjadi dan biasanya dimulai pada masa kanak-kanak, tapi dapat juga terjadi di kemudian hari. Dermatografia adalah kondisi yang biasanya tidak berbahaya yang memungkinkanmu untuk menulis secara virtual pada kulit. Orang yang memiliki kondisi ini tidak memerlukan buku catatan untuk membuat catatan. Jika kamu memiliki kondisi ini dan menggaruk tubuhmu dengan pelan, kemerahan dapat bertahan selama setengah jam. Hal ini mungkin akan sangat membantu pada ujianmu berikutnya, jika kamu paham maksudku ya. Kondisi unik lain yang dimiliki beberapa orang adalah syndactyly atau jari-jari kaki berselaput. Ini terjadi ketika jari-jari kakimu menyatu, tidak ada yang tahu apa penyebabnya, tetapi ini bukanlah hal yang serius. Tahukah kamu bahwa lidah sama uniknya dengan sidik jari? Iya, aku juga nggak tahu. Lidah memiliki bentuk khusus dan bentuk geometris seperti sidik jari yang berbeda dari satu orang ke orang lain. Siapa tahu mungkin kita akan membuka kunci ponsel kita dengan menjilatnya di masa depan?
Seseorang yang sudah dewasa terdiri dari sekitar 7 miliar atom. Kedengarannya nggak nyata ya, tapi itu benar. Angka itu sangat besar sehingga aku bahkan tidak bisa mengatakannya dalam satu tarikan napas. 7 diikuti oleh 27 angka 0. Kotoran telinga terlihat seperti lilin, terasa seperti lilin, dan rasanya seperti... Tentu saja aku nggak tahu seperti apa rasanya. Tolong deh, jangan coba-coba mencari tahu. Maksudku, kotoran telinga sebenarnya bukan lilin. Itu adalah kombinasi dari lemak, sel kulit, kotoran, dan keringat. Ini penting untuk kesehatan telinga karena menjaga telingamu tetap bersih. Pound for pound, tulang jauh lebih kuat daripada baja. Kepadatan tulang yang sama hampir selalu mengungguli baja, tapi jika kamu membandingkan volume tulang dan baja yang sama, tulang akan patah sebelum baja. Tulang dibuat agak ringan dan kuat. Jika terbuat dari baja, kita akan menjadi jauh lebih berat dan membutuhkan lebih banyak energi untuk bergerak. Ketika lahir, kamu memiliki lebih banyak tulang daripada yang kamu miliki sekarang karena sebagian besar tulang-tulang tersebut telah menyatu. Orang dewasa memiliki 206 tulang, sedangkan bayi memiliki 300 tulang. Beberapa tulang tersebut terbuat dari tulang rawan yang fleksibel dan lembut. Tulang terkuat, terberat, dan terpanjang adalah tulang paha. Tulang ini adalah yang paling sulit untuk dipatahkan. Tulang ini dapat menahan beban hingga 30 kali berat badan atau sekitar 2.721 kg. Secara teknis, kamu dapat menyeimbangkan dua mobil kecil di atas tulang pahamu dan kamu masih baik-baik saja. Bioluminesensi adalah bakat yang dimiliki oleh beberapa hewan seperti ikan angelfish, kunang-kunang, ikan lentera, dan juga manusia. Iya, kamu benar-benar bersinar dalam gelap. Para ilmuwan telah menemukan bahwa kita bersinar, tapi sinarnya 1000 kali lebih lemah daripada yang bisa dideteksi oleh mata kita. Kamu bisa melihat dirimu bersinar jika kamu memiliki kamera yang sangat sensitif. Jumlah melanin yang kamu miliki dalam mata menentukan warna matamu. Mata coklat memiliki jumlah melanin terbesar dan mata biru memiliki lebih sedikit melanin. Tapi orang dengan heterokromia dapat memiliki warna mata yang berbeda. Satu mata bisa berwarna biru, mata lainnya bisa berwarna coklat, atau warna lainnya yang keren. Terkadang hanya separuh mata yang memiliki warna berbeda. Ketika bersin, udara yang keluar dari hidung dan mulut dapat melaju dengan kecepatan hampir 161 km per jam. Kita bersin karena ada iritan yang masuk ke dalam hidung dan tubuh kita bersin untuk mengeluarkannya. Dan jika kamu pernah mendengar bahwa mata akan keluar jika bersin tanpa menutup mulut, itu bohong ya. Gak akan terjadi apa-apa kok. Jantung adalah satu-satunya otot yang bekerja selama 24 jam, 7 hari dalam seminggu. Jantung berdetak lebih dari 3 miliar kali dalam hidup seseorang dan memompa sekitar 9.500 liter cairan vital setiap hari. Jadi kamu harus menjaganya dengan baik karena jantung bekerja sangat keras. Funny bone sebenarnya bukanlah tulang, melainkan saraf. Itulah mengapa ketika kamu menyentuhnya, kamu akan merasa ada ribuan semut yang merayap di bawah kulitmu. Saraf ini cukup panjang, dimulai dari tulang belakang dan berakhir di jari kelingking dan jari manis. Hampir semua dari kita pernah mendengar bahwa hidung dan telinga kita tidak pernah berhenti tumbuh. Hal ini tidak sepenuhnya benar. Hidung dan telinga kita berhenti tumbuh saat kita beranjak remaja, tetapi keduanya akan membesar seiring bertambahnya usia karena gravitasi menariknya. Jadi mereka sebenarnya meregang, bukan tumbuh. Ketika kamu tidak cukup tidur, otakmu dapat mulai memakan dirinya sendiri. 13 anak neuron akan hancur ketika kamu tidak tidur nyenyak. Ini adalah kekuatan otak yang sangat besar yang akan hilang. Alih-alih menyelesaikan episode serial favoritmu, pergi tidur aja deh. Itu nggak ada gunanya. Ketika kamu cukup istirahat dan tidur, otakmu dapat menghasilkan listrik untuk menyalakan bola lampu. Dan neuronmu dapat mengirim lebih banyak pesan daripada gabungan semua telepon di dunia. Mereka bergerak dengan kecepatan sekitar 241 km per jam dan sinyal yang dibawa oleh neuron motorikmu dapat bergerak 2 kali lebih cepat.